Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Samlan dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang bertemakan upaya penerapan metode ceramah terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas 8 pada materi keteladanan Rasul Azmi dan istimewanya di MTS Nusa Kambangan. Di mana saya tahu, saya tulis sendiri, saya melihat guru-gurunya itu mereka dalam pelajaran SKI ini sangat sangat dipakai penerapannya itu khusus metode itu, metode ceramah, karena itu sangat membantu mereka lah, karena kita tahu sejarah ini kan kita bercerita di mana itu metode ceramah ini sangat cocok. Dan di sini saya memiliki konteks penelitiannya, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan dalam situasi pendidikan. Karena itu merupakan kunci sukses untuk menggapai masa depan yang cerah, mempersiapkan generasi bangsa dengan wawasan ilmu pengetahuan yang tinggi. Pada akhirnya diharapkan dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Baik, jadi penelitian yang saya lakukan ini penelitian kualitatif. Dan di mana itu saya turun langsung mendistribusikan hasil proposal saya. Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan metode ceramah terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI pada materi keteladanan Rasul Azmi dan keistimewaannya, yang objek utamanya merupakan siswa kelas 8 MTS Nurul Sakalain Hila, Maluku Tengah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka saya bisa merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran di MTS Nurul Sakalain? Bagaimana pengembangan motivasi belajar siswa di MTS Nurul Sakalain? Dan seberapa besar pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di MTS Nurul Sakalain? Tujuan penelitian. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran yang digunakan di MTS Nurul Sakalain Hila, untuk mengetahui motivasi belajar siswa di MTS Nurul Sakalain Hila, dan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa di MTS Nurul Sakalain Hila. Kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Itu ada dua manfaat yang saya dapatkan, yaitu manfaat teoritis, yaitu 1. Bagi penulis dapat menambah wawasan berpikir peneliti serta melatih keterampilan dalam menulis dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Dan sebagai dasar bagi penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut. 2. Manfaat praktis. Karena penulis belum melakukan penelitian, maka manfaat praktis ini bisa menjadi bekal ilmu bagi sebagai bahan masukan untuk menulis agar mampu menyelaraskan kemampuan teori dan praktek dalam hal ini penguasaan metode pembelajaran, sehingga memberikan manfaat baru bagi siswa untuk proses belajar mengajar di kelas. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan
dengan jenis penelitian asosiatif. Jenis penelitian ini dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala dapat diklasifikasikan dengan hubungan gejala yang bersifat kausal sebab akibat, maka penelitian ini melakukan penelitian dengan memfokuskan beberapa variabel saja. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sekaligus sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia yang berbentuk alat bantu dan dokumen-dokumen lainnya dapat pula digunakan, namun fungsinya hanya sebagai instrumen pendukung. Oleh sebab itu, kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data di sini mutlak diperlukan. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di MTS Nusa Kalain, Desa Hila, Kabupaten Maluku Tengah. Sumber data, yaitu saya ambil dari narasumber, informan, fenomena atau peristiwa atau aktivitas, tempat dan lokasi. Narasumber. Bila dalam penelitian kualitatif sumber data oleh seorang dinamakan narasumber, di mana narasumber akan memberikan informasi data yang bersifat abstrak, yakni informasi yang tidak eksaks dan cenderung kompleks. Prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data ini ada 3, yaitu observasi, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Analisis data. Analisis data ini juga kita peroleh juga ada 3, yaitu reduksi data. Jadi mana reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, memfokuskan, dan pengabstraian data mentah menjadi data yang lebih bermakna. Penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan ini, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data ini ada 3, yaitu kepercayaan, triangulasi, memperpanjang, pemeriksaan sejawat, ketergantungan, dan kepastian. Tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian ini ada 3, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, dan tahap observasi. Tahap perencanaan mengumpulkan data yang diperlukan melalui teknik observasi dan pencatatan arsip. Tahap pelaksanaan tindakan, guru menerapkan pelajaran SKI menggunakan metode ceramah. Tahap observasi dan refleksi, guru melaksanakan observasi terhadap metode ceramah yang telah diterapkan di kelas 8 MTS Nusa Kalain Hila. Baik, demikian itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.